Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yansen Christian Situmeang. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi yaitu mengenai potensi laut dan sumber daya hayati Laut Kepri. Yang tugas dari mata kuliah pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman. Baik, kita langsung saja lanjut ke materi pembahasan. Di sini materi pembahasan yang saya bawakan yaitu mengenai sumber daya kelautan, kemudian perikanan tangkap, budidaya laut, budidaya air payau dan tawar, kemudian peluang investasi sektor perikanan. Lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang dari pulau kecil terbesar di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis-jenis ikan karang dapat ditemukan di Selat Lampah atau Natuna, di Pulau Burung dan Pulau Setahi, kemudian Teluk Buton di Pulau Panjang dan Pulau Pendek, kemudian Natuna bagian timur di Selat Benua dan Pulau Sahi. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai perikanan. Jenis-jenis sumber daya ikan di perairan Laut Kepri yaitu terdiri dari kelompok ikan pelagis seperti tongkol, tenggiri, kembung, dan teri. Kemudian ada kelompok ikan demersal seperti kakap merah, kurisi, beloso, dan bawal. Kemudian ada kelompok ikan karang seperti kerapu, baronang, dan Napoleon. Kemudian ada kelompok ikan maluska, cumi-cumi, dan sotong. Kemudian kelompok ikan krustase, kepiting, dan rajungan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai perikanan tangkap. Potensi ikan di perairan Kepri tahun 2006 tercatat sebesar 689.345,17 ton per tahun. Yang tercatat yaitu pelagis sebanyak 16.483,29 ton per tahun. Kemudian damesel sebanyak 491.653,6 ton per tahun, yaitu krustase sebanyak 4.402,70 ton per tahun. Kemudian moluska sebanyak 30.496,77 ton per tahun. Lanjut ke pembahasan yang keempat mengenai budidaya laut. Laut seluas 24.121.530,0 hektar atau setara dengan 95,79%. Kemudian daratan tercatat seluas 1.059.511,0 hektar atau setara dengan 4,21%. Kemudian marikultur lepas pantai seluas 401.107,9 hektar. Kemudian marikultur pesisir sebesar 54.672,1 hektar. Kemudian lanjut pembahasan yang kelima mengenai budidaya air payau dan tawar. Dengan luas daratan 1.059.511,0 hektar, Provinsi Kepri memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya air payau dan tawar yang diperkirakan masing-masing seluas 2.063 hektar dan 819 hektar dan menyebar hampir di semua kabupaten dan kota. Kemudian lanjut pembahasan yang keenam mengenai peluang investasi sektor perikanan. Apa saja peluang investasi dalam sektor perikanan? Kita dapat melihat mengenai dari peluang pasar sektor perikanan yaitu meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri khususnya Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong. Kemudian produk ekspor berupa ikan segar maupun ikan yang bisa diolah dalam kalengan sehingga lebih tahan lama dan bisa mencakup pengiriman produk hasil olahan ikan yang lebih banyak.
Kemudian pemenuhan restoran, hotel, rumah makan, dan tempat kuliner baik lokal maupun ekspor Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Kemudian kita dapat melihat dari investasi yang dapat dikembangkan yaitu budidaya keramba, kolam tambak dan bak, usaha pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu, kemudian pengolahan rumput laut, usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan, dan yang terakhir ada pengolahan kitosan. Oke, baik, sekian presentasi dari saya mengenai pembahasan yaitu potensi laut dan sumber daya hayati Laut Kepri. Cukup sekian dan terima kasih.